Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk menunaikan ibadah Jumat pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa. Bertakwa itu salah satu maknanya takut. Takut kepada Allah untuk melanggar larangan Allah. Takut kepada Allah untuk meninggalkan suruhan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa waktu berjalan. Insyaallah 4 hari lagi kita memasuki tahun baru Islam, tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah, dan bulan Muharram termasuk bulan yang mulia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak seperti tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi disambut dengan pesta kembang api. Namun tahun baru Islam disambut dengan yang pertama, kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Asyura. Boleh tanggal 9 Muharram atau tanggal 10 Muharram yang jatuh pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 18 dan 19 Juli tahun 2023. Yang kedua, kita bersedekah. Dan yang ketiga, kita mengadakan muhasabah, meningkatkan iman dan amal soleh kita di tahun baru ini melebihi dari tahun sebelumnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya tidak khusus membahas masalah puasa, namun saya sampaikan tentang sedekah. Sedekah ini ada yang patut kita jadikan renungan
dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialog ini terdapat dalam kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Mukashafatul Qulub. Nah, dalam kitab ini ditulis Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa, wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang Engkau perintahkan kepadaku. Semua sudah aku amalkan. Manakah di antara ibadah-ibadahku itu yang Engkau senang, yang Engkau sukai? Apakah salatku, ya Allah? Allah menjawab, bukan. Salatmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Oleh karena salat membuat engkau terpelihara, terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Nabi Musa bertanya lagi, apakah zikirku, ya Allah? Allah menjawab, bukan juga. Zikirmu itu untuk dirimu sendiri. Oleh karena zikir dapat membuat hatimu menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, hati adem ayem. Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, apakah puasaku, ya Allah? Allah menjawab, bukan juga. Puasamu itu hanya untuk dirimu sendiri. Oleh karena puasa mengekang hawa nafsu. Asyamu junnah. Puasa itu benteng pertahanan dari nafsu syaitan. Nabi Musa bertanya lagi, lalu apa ibadah yang engkau senangi, ya Allah? Ibadah yang engkau sukai, ya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ibadah yang aku sukai adalah ibadah sedekah. Engkau bersedekah. Sebab dengan bersedekah itu, tak kala engkau bersedekah, engkau membahagiakan orang yang sedang dalam kesusahan dengan sedekahmu itu. Dan sesungguhnya
Aku kata Allah, ketika engkau bersedekah itu, aku ada di samping orang yang engkau beri sedekah tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kesimpulannya, ibadah yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah. Saya ulang lagi, ibadah yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah. Oleh karena bersedekah itu manfaatnya, dampaknya kepada yang bersedekah dan kepada orang yang diberi atau yang menerima sedekah. Dengan kata lain, sedekah itu berguna, bermanfaat bagi yang menerima sedekah dan yang bersedekah. Bagi yang menerima sedekah, tentu ia bisa memanfaatkan sedekah itu untuk keperluan, untuk kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan ibadah solat, zikir dan puasanya, manfaatnya, dampaknya atau hasilnya hanya untuk diri sendiri. Dia mendapat pahala amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini namanya amal individual. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya untuk menyambut tahun baru 1445 ini, mari kita seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita puasa, kita muhasabah, kita meningkatkan amal ibadah kita, dan kita sering-sering bersedekah. Bersedekah itu tidak harus menunggu kaya. Tidak. Orang kaya bersedekah, orang miskin bersedekah, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Sedekahnya buruh, tukang becak, tentu beda dengan sedekah pegawai negeri atau pengusaha. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134, Allah katakan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang itu banyak uang, maupun di waktu sempit itu sedikit uang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Aqul rabbir warham wa anta khairur rahimin.